Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Curah hujan dengan intensitas tinggi sejak akhir November 2025 memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan warga terdampak, serta sejumlah akses transportasi, baik darat, laut, maupun udara terganggu akibat bencana ini. Pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan ke seluruh wilayah terdampak, termasuk daerah-daerah yang saat ini terisolir. Di tengah upaya penanganan tersebut, ramai diperbincangkan publik di media sosial terkait cara distribusi logistik yang dinilai kurang tepat. Tim Apa Cerita menanyakan langsung kepada warga Siantar untuk melihat sejumlah tanggapan terkait situasi ini. Sudah di media sosial banyak, Kak. Dengar, dan saya ikuti perkembangannya melalui berita-berita baik di HP, terutama melalui koran karena saya berlangganan. Udah dengar Kak. Saya dengarnya dari infonya dari internet sama dari keluarga Kak. Sudah dengarnya dari media sosial kayak TikTok, Instagram, YouTube atau lain sebagainya gitu lah Kak. Video-video yang beredar dari Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, kalau menurut saya penanganan pemerintah kurang tepat yang karena banyak saya lihat di media sosial yang dimana penerima bantuan itu membuat banyak kritikan karena pemerintah membuat bantuan yang dilempar dan bantuan tersebut berserakan. Masyarakat yang menerima bantuan mengalami kesusahan dan juga banyak pemerintah hanya membuat video untuk pencitraan bukan untuk membantu menuntaskan bencana alam tersebut. Saya melihatnya keseriusannya cukup, terutama dengan keterlibatan daripada TNI termasuk Polri yang dikerahkan oleh pemerintah untuk turun ke lapangan. Menurut saya penanganannya masih kurang efektif sih Kak. Karena kan secara pemerintah udah ada yang turun kan Kak. Cuman udah ada bantuan yang dari lewat jalur udara gitu Kak. Cuman menurut saya itu masih kurang bagus Kak. Karena caranya menyalurkan bantuan itu masih kurang tepat Kak. Kalau menurut saya pribadi penanganannya kurang bagus karena menurut saya juga penanganan itu lalai ya Kak, terlambat atau apa gimana gitu. Cara menyalurkan bantuannya juga kurang bagus, kayak sembarangan lah gitu Kak. Penanganan pemerintah itu sepertinya kurang perfect lah. Karena yang kita lihat di media sosial adanya helikopter yang menurunkan bantuan-bantuan ke masyarakat yang di Sibolga, dan cara memberi bantuannya kurang tepat karena langsung dicampakkan, karena itu membuat beras-beras itu berserakan, jadi orang pun mau makannya udah nggak higienis karena udah terkena pasir yang ada di bawah. Jadi seharusnya pemerintah itu menurunkan bantuan itu lewat dari tali, menurunkan dari helikopter. Mungkin helikopter nggak bisa mendarat karena nggak adanya tempat mendarat, jadi seharusnya pakai tali diturunkan pelan-pelan. Jadi setidaknya masyarakat masih bisa memakan yang pantas lah untuk sebagai manusia. Nah, dalam situasi banjir tersebut, saya sebagai mahasiswa saran kepada pemerintah setempat, jika memang jalur darat telah rusak atau tidak dapat dijangkau, kita dapat menggunakan jalur udara yang dimana kalau kita mengirim bantuan itu kepada masyarakat,
kita tidak melempar-lempar sebuah bantuan itu dari atas yang membuat masyarakat kesusahan. Ya, yang di awal adalah tindakan tegas sebetulnya kepada siapa kira-kira yang menjadi sumber kejadian ini, ya. Tidak boleh tebang pilih, ya. Sehingga kondisi-kondisi ini untuk masa-masa yang akan datang tidak terulang lagi. Dan kemudian barangkali ya termasuk perusahaan-perusahaan yang terlibat mengenai penebangan liar ini, saya pikir perlu diambil sikap yang apalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaiknya lebih diperhatikan dan lebih peduli lagi sih Kak. Harusnya pemerintah lebih sigap lagi, lebih cepat menanganinya, karena mereka semua juga kan bagian dari kita, sesama manusia juga. Jadi harusnya pemerintah harus lebih cepatlah menyalurkan bantuan dan segalanya untuk mereka. Seharusnya pemerintah itu harus melihat langsung ke lapangan, tidak bisa langsung seperti contohnya wali kota atau DPRD langsung turun ke lapangan melihat situasi masyarakat yang adanya terkena sakit. Jadi harus membutuhkan obat-obatan, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman yang bersih. Nah, jadi anak-anak apalagi banyak berita yang ada yang meninggal terkena timpa longsor. Jadi seharusnya pemerintah harus memberikan kebijakan atas itu dan memberikan kayak tempat yang pengungsian yang memang sepantasnya untuk orang itu. Misalnya contohnya jangan menetap di Sibolga, bisa langsung kayak diantar ke keluarganya masing-masing. Ya, tanggapan saya kepada pemerintah dan saran saya ya kepada pemerintah setempat dimohonkan agar melihat bagaimana kondisi hutan di sekitar yang terdampak banjir tersebut, karena banyak saya lihat yang di bencana alam tersebut banyak kayu-kayu yang berserakan yang tandanya banyak penebangan hutan yang ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah bencana seperti ini kita harus dapat sebagai pemerintah harus dapat membuat gotong royong atau mereboisasi hutan yang sudah hilang-hilang tersebut. Tidak hanya membuat pencitraan di media sosial agar kita dipandang sebagai orang baik. Saya pikir memang Indonesia ini adalah sebetulnya termasuk adalah daerah hijau, termasuk bagian pernapasan. Oleh sebab itu barangkali peremajaan mengenai pohon-pohon atau penanaman pohon ini terutama di daerah-daerah yang sangat tandus saat ini perlu barangkali lebih diprioritaskan sehingga kondisi-kondisi ke depan bisa barangkali teratasi tidak sampai separah ini. Harapan saya semoga pemerintah lebih peduli lagi dan lebih mengusahakan bantuan untuk masyarakat. Semoga pemerintah Indonesia lebih bagus lagi, lebih cepat, lebih sigap jaringannya untuk menangkap setiap kejadian-kejadian di seluruh kepulauan atau di seluruh daerah Indonesia. Pesan saya kepada pemerintah, tolong secepatnya memberikan bantuan dan tolong memberikan kebijakan yang patuh untuk masyarakat Sibolga, Aceh, bahkan di Medan juga ada terkena banjir. Seharusnya pemerintah itu memberikan memberikan bantuan dan memberikan kunjungan dan memberikan perhatian yang khusus untuk mereka agar mereka tetap semangat untuk menjalani setiap yang musibah yang datang, karena mereka udah tidak memiliki tempat tinggal, memiliki apapun itu yang udah tidak dimiliki, bahkan anak sudah ada yang meninggal. Jadi seharusnya pemerintah itu harus turun langsung ke lapangan untuk memberikan perhatian yang ke masyarakat. Banjir dan longsor yang melanda Sumatera bukan hanya menguji ketahanan fisik warga, namun juga kualitas penanganan bencana. Warga berharap agar setiap bantuan yang dikirim diberikan dengan layak dan benar-benar membantu mereka terdampak. Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak
setuju.